pun marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah dan berkat kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara pertama kita akan mendengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pagangsari, Ibu Anasi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, serta kepada yang terhormat Ibu Bapak Wali Murid SD 2 Pagangsari yang saya cintai. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di SD 2 Pagangsari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran wali murid SD 2 Pagangsari di ruang kelas 6 ini. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih dengan adanya undangan Bapak dan Ibu wali murid serta guru-guru semua di sini. Pertama saya akan menyampaikan untuk kegiatan ini, yaitu sebagai guru penggerak inti di sini ini untuk membantu kegiatan guru penggerak, yaitu di sini kebetulan Pak Karno yang sudah masuk. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kegiatan guru penggerak di sini banyak sekali momen yang akan dilaksanakan, Bu. Jadi untuk kemajuan SD kita sendiri. Nah, di sini yang sudah masuk kriteria guru penggerak itu ya termasuk di sini guru kelas 6, yaitu Pak Karno. Jadi Pak Karno sekarang itu perlu Ibu ketahui sedang menempuh pendidikan. Nah, apa itu guru penggerak? Mungkin Ibu bertanya-tanya apa gitu ya. Jadi di sini sekarang untuk calon kepala sekolah itu diambil dari guru penggerak. Syaratnya yaitu yang sudah pada lulus P3. Kebetulan Pak Karno sudah lulus P3K itu. Jadi untuk kalau dulu mah PNS, sekarang P3K. Jadi Pak Karno itu sudah menjadi PNS walaupun statusnya bukan PNS ini ya Pak, PASN sekarang tuh. Nah, ini saya mohon doanya, minta doanya sama Bapak, Ibu, guru-guru serta wali murid untuk mendukung supaya Pak Karno bisa sukses lulus dari guru penggerak, langsung Pak Karno jadi kepala sekolah tuh, menggantikan nanti angkatan saya kalau sudah pada pensiun. Mulai 2023 calon kepala sekolah itu dari lulusan guru penggerak ini. Jadi saya juga memotivasi ke guru-guru yang lain yang belum, ayo rajin bangkit untuk maju. Seperti ini sudah ada contoh Pak Karno, nanti Pak Karno bisa saja sudah selesai pendidikannya, menggantikan saya di sini jadi kepala sekolah SD 2 Pagangsari. Nah, Pak, saya doakan mudah-mudahan Pak Karno sukses, sehat selalu dan bisa tercapai dengan adanya kegiatan ini. Jadi makanya saya kumpulkan di sini biar ibu-ibu tahu, orang tua murid juga, untuk kemajuan SD kita sendiri. Jadi semuanya ada, jadi ibu jangan keder-keder untuk memotivasi anak-anak belajar. Jadi sekarang sih sudah siap semua, Bu. Jadi jadi kepala sekolah tidak seperti dulu asal abal-abal. Sekarang harus pendidikan, harus
kejar paket dulu seperti Pak Karno ini. Jadi nanti kalau sudah jadi kepala sekolah itu bertanggung jawab sepenuhnya. Itu mulai dari zamannya saya dulu, dulu baru pendidikan dulu waktu saya juga. Kalau saya dulu PPKS, jadi Solo langsung ya Pak Karno. Nah sekarang pemerintah memaju-majukan lagi, akhirnya sekarang muncullah dengan guru penggerak supaya semua guru-guru itu pinter IT. Nih yang sekarang seperti ini pun nanti pembelajaran anak juga ibu tidak memakai tulisan-tulisan, jadi langsung online, langsung sama bapak guru ibu guru pada pinter memprogramkan laptop yang namanya itu IT itu. Jadi mungkin arahan dari saya sekian dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu acara seminar. Seminar ini dilakukan untuk kemajuan SD kita. Jadi banyak hal yang nanti akan Ibu pelajari, akan mengambil ilmunya, nanti bisa diperhatikan langsung baik orang tua ataupun dari guru-gurunya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan seminar, tetapi nanti saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu sebelum seminar. Yang pertama, Bapak Ibu harus ketahui bahwa kehadiran Bapak Ibu ini tentunya sangat mendukung pembelajaran yang di sini kedua bangsa. Oke, kita akan mulai saja dari awal. Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Sudah sarapan belum ya, Bapak? Sudah sarapan? Belum ya? Ada yang belum? Oh, belum. Iya, untuk menambah semangat pagi hari ini, tentunya setelah Ibu sudah sarapan, sudah melakukan kegiatan, lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum materi kita mulai. Ice breakingnya apa Ibu? Ice breakingnya tepuk asik saja biar gampang. Tahu kan Ibu, Bapak? Iya, biasanya saya doakan yang semangat itu nanti akan jadi orang sukses. Kalau yang tidak semangat berarti bongkok kan? Ya. Baik, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk sukses, bisa Ibu? Tepuk sukses, prok prok prok, hu, ha, asik asik, jos, ya kita aja, biar lebih semangat. Ayo guru kelas 5, Ibu Sri yang cantik, kita mulai ya. Tepuk asik, prok prok prok, hu, ha, asik asik, jos. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah. Wah, sebenarnya luar biasa. Iya, kita itu akan bicara tentang apa sih? Kita akan bicara tentang budaya positif. Budaya positif. Nanti seperti apa sih sebenarnya budaya positif? Bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Karena salah satu kesuksesan atau kemajuan sebuah sekolah itu adanya budaya positif di sekolah. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi budaya positif itu apa, saya akan memperlihatkan sebuah gambar. Bu Bapak, ini gambar apa ya? Gandengan. Gandengan sawah. Pemilihan memacu. Masa bareng-bareng? Gandengan besar. Ibu Bapak, ayo. Hah? Rekor. Iya, ini gambar petani. Tetapi kayak ini lagi di perawit ya. Ya perawit di kota. Masih ingat muda berarti ya dia Pak. Ingat muda. Berarti ini mamanya Ilham kayaknya waktu dulu sama perawit seperti ini, ya. Waktu perawitnya seperti ini ya. Ya ini adalah petani yang sudah ada di sawah. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi saja. Terus untuk gambar yang kedua kita tebak-tebakan lagi. Ini apa Bu Pak? Macul. Ini menawi. Ini siapa? Omayor. Iya. Ini ada berdua petani. Petani itu kerjanya di mana ya? Nah, untuk sekali wah Mama Ilham pintar.
Hebat sekali. Iya, petani itu di sawah. Betul sekali. Berarti apa sih yang dilakukan petani di sawah, Ibu Bapak? Aduh, panen. Ayo laki-laki jangan kalah. Garam. Terus, mayas. Apa lagi? Gerak. Bukan apa? Macul. Gebos. Apa lagi? Mengairi. Ya, kita lihat dulu apa saja sih yang dilakukan petani. Ya, ini yang dilakukan petani adalah biasanya pertama membajak sawah, ya kan, biar tanahnya bercampur. Kemudian tandur, terus kemudian mayos, anak seperti dioyos, disemprot, diberi pupuk, kemudian diairi dan seterusnya. Ini adalah yang dilakukan petani. Biar gimana sih, supaya apa? Supaya subur. Terus hasilnya bagus, benar sekali. Kalau petani melakukan ini dengan baik, pasti dia akan mendapatkan hasil yang bagus, betul sekali. Terus apa hubungannya dengan kita sebagai seorang guru dan seorang pendidik dan seorang tua? Ayo Bapak, baik ini hubungannya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kita ketahui adalah petani itu sama dengan guru. Tadi ibaratnya sebuah petani, kemudian ada sawahnya. Sedangkan sawah itu adalah sekolah. Jadi tanpa petani, sawah ini tidak akan berfungsi dengan baik. Sebaliknya pun begitu. Kalau ada guru, terus tidak ada guru sekolah, terus tidak ada guru dan juga sama, tidak akan berfungsi dengan baik. Terus apa ya tugas seorang guru? Bapak Ibu, ayo berhenti. Menuntut siswa. Apa lagi? Pak Ibu memberikan nasihat, betul. Terus apa? Melindungi, menjaga, membuat siswa nyaman, aman, tentram, bahagia, juga sepertinya. Iya, saya yakin siswa-siswa itu akan senang kalau uang sakunya banyak. Ya, tapi itu bukan sebagai salah satu alasan kenapa apa yang dilakukan guru ini. Ini tugas seorang guru, salah satunya memberikan nasihat, menuntut siswa untuk menjadi lebih baik, melindungi, menjaga, atau membuat siswa nyaman, aman, dan bahagia. Ini adalah tugas guru. Kenapa harus dilakukan? Guru kenapa harus melakukan itu? Iya, biar hasilnya anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Menerapkan tugas guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu apa sih? Lingkungan yang baik itu apa sih? Ayo, lingkungan yang positif itu apa? Lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang baik. Mungkin tempatnya nyaman, gurunya baik-baik, senyum, kalau ketemu siswa senyumnya manis, ya aja muncul baik. Iya, orang tuanya juga kalau di rumah mungkin dibekali, kalau ketemu guru yang baik, atau seterusnya, ya kan? Ini adalah tugas guru, menciptakan lingkungan yang positif. Dari tadinya yang biasa saja, dia mungkin secara attitude-nya baik, sopan santunnya baik, dan seterusnya. Ini yang disebut tugas guru. Terus, apa lagi? Bagaimana menciptakan supaya lingkungan positif? Gimana caranya? Ayo. Kerjasama, betul. Ayo. Hah? Gotong aja. Oke. Ya, silakan. Iya, benar kan? Siswa dengan guru, ya siswa dengan guru beda. Iya betul. Karena di rumah keamanan guru dengan siswa apa sekarang? Mereka guru dengan siswa. Apa lagi? Ayo, yang jawabannya ada nanti dapat door prize. Ayo. Iya, bagaimana menciptakan lingkungan yang positif? Ini dia jawabannya. Bagaimana menciptakan lingkungan yang positif? Yang pertama adalah warga sekolah yang mendukung. Warga sekolah itu orang tua.
orang-orang yang ada di sekitarnya, itu orang lingkungan sekolah ya. Terus saling belajar ini adalah baik orang tua guru dan siswa saling memberikan pembelajaran. Pembelajaran itu bukan hanya pembelajaran secara materi saja, tetapi pembelajaran secara attitude, tingkah laku, akhlak juga salah satunya pembelajaran. Saling bekerja sama, betul Bu. Kalau nggak ada kerjasama antara orang tua, siswa, lingkungan sekolah, tidak mungkin akan menciptakan lingkungan yang positif. Setelah menciptakan lingkungan positif yang baik, terus nanti akan menjadi sebuah kebiasaan positif, dan juga akan memberikan karakter ke anak yang positif. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang positif. Ketika kita mengarahkan buang sampah pada tempatnya, itu suatu pembelajaran untuk menanamkan karakter kepada anak sebenarnya ya. Terus kemudian apalagi ketika bertemu dengan guru saling, itu juga memberikan penguatan karakter kepada siswa. Atau mungkin sebelum berangkat sekolah sama ibu bapaknya saling, itu juga memberikan lingkungan atau hal yang positif atau karakter yang baik untuk anak. Karakter-karakter ini akan membuat menjadi sebuah budaya positif. Maka dari itu Bapak Ibu, baik orang tua atau guru, mari bersama-sama mengajak siswa-siswanya untuk melakukan kebaikan dari hal yang terkecil. Tadi membuang sampah pada tempatnya, atau sebelum berangkat juga saling, kemudian ketika datang juga saling. Itu adalah sebenarnya hal-hal kecil yang akan menjadi kebiasaan positif. Ya Bu, Pak, bertegur sapa dengan temannya, senyum ketika ketemu temannya, aja takut baik ya. Gurunya ya aja takut baik kalau ketemu dengan siswanya. Baik itu orang tuanya juga kepada gurunya harus senyum ketika di jalan. Iya, karena guru dan orang tua itu adalah menjadi suri tauladan dari anaknya yang ditiru. Mungkin anak akan meniru dari orang tuanya atau ya. Inilah yang disebut budaya positif, kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah hingga tercipta karakter yang baik, itu yang disebut budaya positif. Ya, baik. Nih. Terus untuk membuat budaya positif ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, dari kedisiplinan, keyakinan kelas, penentuan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Ini juga sebagai pendukung dari terbentuknya budaya positif. Jadi Bapak Ibu, apa sih sebenarnya ini? Nanti kita akan pelajari beberapa saja. Bagaimana kalau misalkan anak membuat kesalahan, sebagai orang tua atau guru, apa yang harus dilakukan? Apakah harus memberikan hukuman? Apakah memberikan hadiah, nasihat, atau pembentangan? Nanti akan ada. Kita akan lihat, dan itu sebagai bentuk dari budaya positif. Ya, Bapak. Baik. Selanjutnya, terus bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif yang ada di sekolah? Bagaimana Ibu Bapak? Ayo. Sebelum Bapak Ibu memikirkan bagaimana caranya menciptakan budaya positif, saya akan memberikan satu tugas buat Bapak Ibu. Challenge. Bapak Ibu, bayangkan sekolah impian kita. Bapak Ibu mungkin pernah membayangkan supaya sekolahnya yang kayak gini, yang asli, gurunya yang baik, atau interaksinya dengan baik, terus peralatan atau prasarananya harus bagus, terus indah. Tapi mungkin pernah membayangkan kayak gitu kan Bu Pak? Baik, oleh karena itu saya akan membagikan selembaran yang Bapak Ibu akan tulis impian sekolah Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan impian ini bisa terwujud sekolah ini untuk kedepannya jauh lebih baik, jauh lebih asli. Mungkin kita juga kalau melihat sekolah yang sekarang, tahu sendiri, itu kayak umum, becek, banyak bahasa. Terus mungkin punya keinginan dan juga punya impian. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan satu kertas. Silakan Bapak Ibu nanti menulis keinginan Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan keinginan itu menjadi sebuah doa ke depannya. Biar saya tahu seperti apa ya.
pulpen ya. Oke, silakan boleh bergantian saja, ada pulpennya. Bu Bapak, monggo silakan ditulis. Boleh satu, boleh dua. Silakan sekolah impiannya. Sekolah impian Bapak Ibu semua. Apa saja sih misalnya? Bagaimana suasana sekolahnya, terus sikap gurunya, terus tutur kata gurunya, pengennya seperti apa, sikap guru ke murid, atau sikap murid ke gurunya, pengennya bagaimana? Atau situasi sekolahnya, mungkin Bapak Ibu menginginkan atau mencita-citakan sekolah yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu ditulis. Iya. Silakan yang tidak ada pulpennya boleh ditulis. Boleh satu atau boleh dua keinginan Bapak, boleh tiga, boleh empat. Kalau misalkan nanti kepala sekolahnya baru, pengen sekolah yang baru, yang bisa setiap minggu jalan-jalan, boleh ditulis saja. Iya, ya sama aja. Silakan boleh kepala sekolahnya guru, nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan temannya, ya. Ayo. Iya impian, arahnya ke impian. Hari ini kok merem berarti. Ya, silakan buka. Ayo. Mudah-mudahan ini akan terwujud untuk ke depannya, ya, Bapak. Silakan Bapak Ibu, boleh sambil memejamkan mata, boleh. Sambil memejamkan mata, boleh. Sambil melek, boleh melek. Iya. Silakan. Sudah. Bawang merah, bawang putih, wis. Bawang merah, bawang putih, selaras. Ya Pak. Ini kenapa? Ini apa Pak Sultan? Itu satu pemikiran, tapi Pak Sultan ada yang nulis. Satu pemikiran. Kita tempelkan impian-impian Bapak menggantung di atas langit, ya. Ya, nanti akan menjadi tahun liburan jalan. Soalnya aku ini sih bagus Pak. Soalnya biasa. Jadi mama jalannya ini porsinya sih agak ada kebetulan. Boleh Mama Ilham ditempelin sendiri. Ayo Mama Ilham ditempelin, Ma. Biar menjadi kenyataan, Ma. Ayo Mama. Ya, dia aku temen dia. Kalau sekolah harus hadir tiap saat. Saya mau mancing.
Ayo dikerjakan. Waktunya 2 menit lagi. Pak Sultan ditulis jangan memperhatikan. Gak apa-apa, impian silakan tulis saja. Oh iya, jadi ini gentar ya sampai aneh. Ya, silakan. Yakin orang lagi Sip, halo. Oke. Bapak Ibu, ini adalah impian-impian yang pengen Bapak Ibu miliki. Sekolah yang seperti apa? Dari suasananya, sikap gurunya, tutur katanya, sikap guru ke murid, sikap murid ke guru, atau kepala sekolahnya, ya seperti apa? Baik, silakan saya pengen dari Bapak Ibu membacakan. Silakan Bu Rifki boleh ke depan. Silakan boleh baca satu yang dari atas, 2. Ini dengan impian sekolah saya yang pertama yaitu sarana dan prasarana yang memadai. oh, sarana dan prasarana memadai. Oke. Yang kedua yaitu sekolahan yang kondusif aman. Aman. Berarti belajar aman. Yang ketiga yaitu saling sadar akan kewajiban sesama warga sekolah. Ya, sekali mantap, hebat, kewajiban. Oke, terima kasih Bu Rifki. Oke, nanti kita akan simpulkan. Sekarang saya minta dari laki-laki, Pak ini atau ini Pak ini, silakan Pak ini. Iya, Pak ini, silakan. Ayo. Pak, ini saya mau bacakan tulisan saya. Tulisan sendiri ya? Nanti yang ini Baru saya sampai sana itu nanti. yang satu yang sebelah ini yang belas. Ini dulu ya. yang sama yang ini yang sedikit mirip banget. Ini yang banyak dulu. Tempat yang nyaman dan bersih. Tempat yang nyaman yang bersih. Sekolah murid, keadaan lingkungan yang nyaman, tertutup, jangan buat keluar masuk orang ataupun kendaraan. Selanjutnya lingkungan yang tegas dan disiplin. Ya, disiplin. Saling menanamkan sifat tanggung jawab antara wali murid dan guru. Tulisan aja, Pak. Terima kasih Pak Iin. Wah, kata tepuk tangan Bapak Iin. Baik, silakan saya minta lagi dari wali murid. Silakan Mama Arif ke sini, Mama Arif. Ayo, nanti gantian di Laura. Ya. Yang lain nanti gantian, tenang, nanti ditunjuk ya. Oke, Mama Arif silakan dibaca. 2, Mas. Impian tentang sekolah. Impian tentang sekolah. Impian saya tentang sekolah yaitu Mak, ini Mak. Bacanya biar mirip dan kelihatan cantiknya. impian saya tentang sekolah yaitu menginginkan sarana dan prasarana yang lengkap dan aman. Kalau ya, silakan yang bacanya Mak. Ini yang di bawah. Kelas yang aman, halaman yang nyaman buat aktivitas kegiatan sekolah. Ya, Guru harus bisa memahami dan memberikan pelajaran yang murid perlukan. oke. Fasilitas berperilaku seperti Iya, harus antara guru dengan siswa harus memberikan apa ya, suatu kesepakatan bersama ya, baik itu kedisiplinnya, masuknya udah merata, terus juga yang lainnya. Bapak, saya minta saat dari sebelah sini, Bu Sri, ya yang paling cantik, Bu Sri, ya. Mudah-mudahan tahun depan dapat jodoh. Ini lagi seminar apa lagi? Oke, silakan boleh sini. Ya. Ya. Ya, nanti kita
Baik, satu saya baca nanti yang lainnya ya. Ini impian sekolah, lingkungan yang asri, punya gedung yang bagus, ya. Terus satu lagi adalah punya pojok baca. Wah, luar biasa. Ide-ide ini luar biasa. Mudah-mudahan impian yang sudah Bapak Ibu tuliskan ini akan menjadi kenyataan. Sebenarnya dari kesemuan yang ditulis itu adalah salah satunya itu bagaimana menciptakan budaya positif dari mulai gedung yang asri, lingkungan yang asri, fasilitas prasarana dan prasarana yang harus mendukung, gurunya, siswanya, terus juga lingkungan sekolahnya, itu yang disebut dengan bagaimana kita menciptakan. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita akan cek 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama penghukum. Ini biasanya untuk nomor yang pertama nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, kemudian dan jari-jari menunjuk-nunjuk atau perhatian. Dan tentunya untuk penghukum ini biasanya ada efek yang ditimbulkan. Nanti akan menjadi seorang penendam karena sering dihardik, sering dimarahi, jadi akhirnya menjadi seorang penendam. Untuk kontrol, posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini adalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dan untuk posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah ini ada efek negatif yang ditimbulkan, yaitu akan merasa tidak percaya diri, jadi menyalahkan diri sendiri, dan ini juga kayaknya kurang pas ya. Dan untuk yang ketiga, posisi kontrol guru itu yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Pada posisi kontrol teman ini tentunya ada sisi negatifnya atau ada sisi efek yang ditimbulkan oleh kontrol yang ketiga sebagai teman ini, yaitu anak tidak mandiri, jadi tergantungan kepada gurunya atau seseorang. Dan untuk yang keempat ini adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsepsi dengan menggunakan sanksi atau konsepsi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Tentunya ini juga sebagai pemantau bisa memberikan efek yang bisa baik dan juga tidak baik. Baiknya tentunya ini bisa dipantau kegiatannya, tetapi ini juga menjadi anak tidak mandiri ya. Kemudian manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan lain, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tentunya posisi manajer ini sangat tepat sekali karena di sini anak akan diberikan alasan. Mereka menyampaikan alasannya, kemudian mereka akan memberikan solusinya, kemudian mereka juga akan memperbaikinya. Dan yang terakhir tentunya ini adalah posisi di mana anak ini akan tahu bagaimana harus melakukan supaya kedepannya tidak terulang lagi. Kalau misalkan terlambat, mereka tidak akan terlambat lagi dengan mengidentifikasi permasalahan yang sudah yang ada di sekolah tersebut. Itu dia adalah 5 manajer, 5 posisi kontrol bagi guru. Terus, ya apa sih itu segitiga restitusi? Setelah kita 5 kontrol murid, kita akan juga mengenal nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa
tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Tentunya segitiga restitusi ini nanti akan menyampaikan untuk bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan, kemudian nanti bagaimana alasannya kenapa melakukan kesalahan itu, dan kemudian nanti setelah itu mencari solusi dengan melalui keyakinan kelas. Segitiga restitusi itu seperti apa sih? Ini dia segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini yaitu tadi bagaimana kita menyampaikan tentang setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita juga akan melakukan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Tentunya dengan menanyakan alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya. Terus setelah itu apa yang harus diperbaiki? Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, apa yang harus diperbaiki? Terus seperti apa? Menawarkan sebuah solusi dari anak itu sendiri. Dengan beberapa yaitu bahwa pernah disepakati. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ini adalah yang sudah pernah disepakati bersama, entah itu mulai mungkin membuang sampah pada tempatnya, terus kalau misalkan tidak boleh makan di kelas, atau misalkan ketika terlambat minta maaf, ataupun seterusnya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan. Ya, ini dia menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tadi sudah dibahas. Dan validasi tindakan yang salah, memvalidasi dengan menanyakan alasan apakah yang sudah dilakukan benar atau salah. Kemudian setelah kalau salah itu bagaimana solusinya, apakah akan diulangi lagi dan seterusnya. Menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama, apa yang harus diperbaiki. Yang tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan ini adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama di dalam kelas tersebut. Iya, dan ini adalah beberapa kita akan melihat, ya, kita akan melihat tentang video yang bagaimana kita memvalidasi tindakan yang ada di kelas. Perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana caranya supaya ketika anak-anak membuat sebuah kesalahan, kita bisa mengantisipasi kesalahannya bagaimana, seperti apa, tindak lanjutnya apa, bagaimana, solusinya seperti apa. Mungkin selama ini Bapak Ibu kalau anak salah menggunakan metode yang ketika anak salah langsung menghakimi, memberikan hukuman dan seterusnya. Oleh karena itu ini adalah cara yang benar yang banyak orang lakukan menurut para ahli. Ya, ahli ini sudah melalui eksperimen atau melalui penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu ini valid, Pak. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang ibu bapak ketika menghadapi anaknya, menghadapi muridnya, ini mungkin adalah salah satu solusinya. Kita akan cek dulu seperti apa, bagaimana untuk bisa memahami tentang 5 posisi kontrol guru, atau orang tua juga bisa, ya. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor.
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kontrol tadi, Oke, setelah mengamati video tadi, ada berapa posisi kontrol? Ayo, ada berapa? 5. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 4 5. Kira-kira pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Posisi yang mana yang dipilih? Ayo. Posisi manajer. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, baik itu orang wali murid atau guru, perlu diingat bahwa setiap tindakan ini memiliki risiko, ya, risiko dan juga efek yang akan ditimbulkan oleh anak-anak. Oleh karena itu, ketika kita mau memberikan posisi kontrol ini, kita pilih yang terbaik dari 5 yang ada di sini. Menurut Ibu yang mana yang paling baik? 5 manajer. Kenapa Ibu? Boleh dijelaskan? Hanya kemudian memperbaiki dan bertanggung jawab, tidak diulangi lagi. Betul ya Bu ya? Itu. Ibu bapak gurunya kira-kira milih yang nomor berapa? Ayo. Bu, milih yang mana? Posisi yang mana? Ayo. Kalau penghukum tadi bikin anak seperti apa? Pendendam. Dia tidak sewotan jambatan. Sedangkan yang kedua tadi untuk membuat rasa bersalah, dia merasa tidak percaya diri. Ya. Terus kemudian untuk memantau sebenarnya sebagai teman. Sebagai teman itu apa tadi? Bagus, tetapi merasa tergantungan, tidak mandiri. Itu manja, emang lagi manja. Kalau pemantau ini bagaimana? Ya, silakan. Untuk pemantau bagaimana? Untuk pemantau, ayo. Pemantau sebenarnya sudah baik, tetapi mungkin kurang lengkap karena tidak ada solusi yang bisa ditawarkan. Sedangkan yang paling baik adalah manajer, betul sekali. Manajer ini adalah bagaimana kita menanyakan apa sih salahnya, kenapa kamu melakukan itu alasannya, terus bagaimana memperbaikinya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah tepat untuk posisi kontrol yang nomor 5. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagaimana cara menghandle siswa kita saat melakukan sebuah kesalahan. Bukan hanya sebagai siswa, sebagai orang tua juga ini yang harus dilakukan. Terus gimana Pak contohnya? Seperti apa? Baik, ini dia. Kita akan belajar tentang segitiga restitusi, yaitu tadi yang manajer sebagai bagaimana dia melakukan kesalahan,
memvalidasi, kemudian mengakui, kemudian memperbaiki dan seterusnya. Ini adalah segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Terus seperti apa ya contohnya? Ini dia. Kita melihat. Jan. Buron, apakah kamu tahu kenapa bapak kamu panggil ke depan? Kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7:30. Apakah sudah tetap waktu? Buron, setiap manusia pernah datang terlambat. Tapi di sini bapak tidak mau siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, kalau hanya dari solusi, kira-kira supaya Buron ke depannya tidak terlambat lagi. Boleh tahu nggak kenapa Buron terlambat? Kira-kira apakah terlambat sesuai dengan keyakinan kelasnya? Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa aja itu? Oke. Kira-kira langkah apa saja supaya Buron tidak dapat terlambat? Tidak main HP sampai malam, Mbak. Bulan Apa itu? mulai malam ini, Pak. Bagi Buron sudah berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya. Terima kasih Buron. Menyampaikan setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Misalkan mungkin Bapak Ibu dulu waktu saat sekolah pernah datang terlambat. Pernah Ibu Bapak? Pernah. Jadi bahwa setiap manusia, setiap kita itu mempunyai kesalahan.
menstabilkan identitas dulu bahwa setiap manusia memiliki kesalahan. Kemudian setelah itu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya, kenapa terlambat, kenapa datang telat. Pastinya anak-anak memiliki alasan. Entah itu mungkin malamnya main HP atau bagaimana. Setelah itu kita langsung menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama di kelas. Itu pentingnya. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, dia akan bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah mereka buat sendiri. Jadi oleh karena itu, ini adalah hal yang paling penting ataupun hal yang bisa kita praktekkan dalam kegiatan belajar mengajar ataupun di rumah. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bisa memanggil anaknya, menanyakan kenapa terlambat. Ya, jangan langsung menyalahkan, tetapi kita menanyakan alasannya, kemudian biar anak-anak yang nanti akan menjawab sendirinya dengan mencari solusi sendiri. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu dapat kami simpulkan bahwa restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah menjadi tempat yang menyemai benih kebudayaan dan pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang harus menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Any question? Ada yang mau bertanya? Gunung? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu-ibu apa yang mau ditanyakan? Ayo, ada? Cukup? Baik, kalau cukup, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Ibu Bapak semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.